warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Qadri dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN trunking dari modul yang ke-7. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi suatu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna ataupun perangkat. Selanjutnya ada allowed trunk. Allowed trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1 key. Dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi traffic untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Nah, keuntungan dari allowed trunk yaitu dari konfigurasi ini bisa menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu ada Dynamic Trunking Protocol. DTP atau Dynamic Trunking Protocol ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. DTP ini merupakan Cisco proprietary atau protokol atau juga protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan bisa kita temukan pada switch yang lain, bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Lalu ada Dynamic Trunking Protocol Table. Di sini ada Dynamic Auto, Dynamic Desirable, ada trunk dan juga akses. Dynamic Auto itu bersifat pasif, yaitu dia menunggu. Sedangkan Dynamic Desirable yaitu aktif yang bersifat mengajak untuk menjadi trunk. Sedangkan trunk akan tetap mencoba menjadi trunk. Sedangkan akses itu hanya bisa satu VLAN. Mungkin langsung saja kita masuk ke implementasi VLAN yaitu. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu implementasi dari VLAN. Kita menggunakan satu switch dan juga 4 PC. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel stripe. Nah, setelah kita sambungkan menggunakan kabel stripe, kita berikan IP address terlebih dahulu pada masing-masing PC. Di PC bagian kiri, saya akan memberikan IP address 192.168.1.0/24. Sedangkan yang kanan saya menggunakan 192.168.2.0/24. Kenapa saya menggunakan IP address yang berbeda di kedua PC yang saling berhadapan? Karena di sini saya akan bisa menjadi beberapa VLAN. Yang ini VLAN 10 dan yang ini VLAN 20. Oke, kita masukkan terlebih dahulu IP address-nya. 192.168.2.0/24.
8.1.1 dan posisi 192.168.1.2. Posisi yang kedua 92.168.2.1. Lalu posisi yang ketiga ataupun yang terakhir kita menggunakan 192.168.2.2. Nah, mungkin kita beri warna terlebih dahulu untuk membedakan ya. VLAN 10 kita menggunakan warna biru, sedangkan VLAN 20 kita menggunakan warna pink. Oke, setelah memasukkan IP address, kita akan coba masuk ke switch, lalu ke mode CLI, lalu enter. Kita konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Oke, sebelum konfigurasi VLAN-nya, kita akan coba mengetes terlebih dahulu nih, dari VLAN 10 ke VLAN 10 lagi, apakah sukses. Dan sudah pasti sukses karena VLAN-nya itu sama. Kita coba VLAN 20 ke 20 dan sudah pasti sukses. Apa yang terjadi ketika kita mencoba dari VLAN 10 ke VLAN 20? Nah, di sini masih valid dikarenakan VLAN-nya itu tidak sama. Kita coba konfigurasi dulu, yaitu enable konfigurasi T VLAN 10 lalu name, misalnya ini lab, lalu VLAN 20, lalu name misalnya ini adalah kelas. Lalu kita masukkan interface-nya. Kita lihat interface dari sini nih. Dari kabel, yaitu ada yang bertulisan FA0/1. Itu adalah interface dari PC 0. Caranya interface range FA0/1 sampai 2. Kenapa sampai 2? Karena di sini VLAN 10 hanya sampai 2 saja. Enter, lalu kita switch port mode, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita masukkan interface dari VLAN 20, yaitu interface FA0/3 dan juga FA0/4. Kita masukkan interface range FA0/3 sampai 4. Kita enter, lalu switch port mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Nah, mungkin kita cek dulu dengan cara do show VLAN div. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Lalu kita coba ping lagi dari PC 0 ke PC 2. Ternyata hasilnya masih valid ya. Kita coba percepat terlebih dahulu. PC 0 ke PC 1 itu sudah pasti sukses. Lalu PC 2 ke PC 3 itu juga sudah pasti sukses. Mungkin kita coba ke mode simulasi terlebih dahulu teman-teman. Kita perlebar. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Lalu kita play. Kita tunggu.
ternyata belum selesai, kita tunggu lagi. Dan juga masih violet. Dikarenakan kenapa masih violet? Karena VLAN 10 dan VLAN 20 itu tidak akan bisa menyatu. Untuk menyatukannya kita harus menggunakan terang. Mungkin di sini saya akan melanjutkan implementasi menggunakan terang. Mungkin kita skip saja untuk mempersiapkan bahan-bahan. Oke, di sini saya sudah masuk ke Kisco-nya dan saya akan mengimplementasikan tentang terang atau topologi dua jaringan. Di sini saya sudah memasukkan masing-masing IP address ke semua PC, ke masing-masing PC berdasarkan VLAN-nya. Yang biru ini itu VLAN 2, sedangkan yang pink yaitu VLAN 3. Kita coba langsung konfigurasikan saja di switch. Enable konfigurasi terminal, lalu VLAN 2 name-nya itu biru. Lalu kita exit. VLAN 3 name-nya pink. Lalu kita exit. Nah, lalu kita masukkan interface dari VLAN kedua, yaitu interface-nya FA0/1 sampai FA0/2. Caranya itu interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode akses, lalu switch akses VLAN 2. Nah, lalu kita masukkan juga interface dari VLAN 3, yaitu FA0/3 sampai FA0/4. Caranya sama, yaitu interface interface range FA0/3 sampai 4. Kita enter, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 3. Nah, di sini mungkin sudah selesai. Lalu kita coba cek terlebih dahulu dengan menggunakan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif ya VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita coba sambungkan ke switch yang pertama, yaitu interface FA0/5, lalu switch port mode terang. Nah, ini sudah ya, kita lakukan hal yang sama ke switch yang selanjutnya. Tiga name-nya itu lalu kita exit. Ini masukkan interface dari ini itu 1 sampai 2, switch akses, switch akses VLAN 2, lalu interface range FA0/3 sampai 4, lalu switch mode akses, lalu switch akses VLAN 3. Lalu kita cek lagi. Ini sudah aktif, lalu kita FA0/5,
switch mode terang. Mungkin sudah aktif juga. Lalu kita coba kirimkan pesan. Nah, setelah successful, kita coba masuk ke CLI lagi, lalu interface FA0/5 show interface. Oke, mungkin tidak usah di show ya karena saya lupa lagi. Untuk poinnya kita lakukan saja hal yang sama ke switch yang selanjutnya. Saja interface FA, lalu switch VLAN 2,3. Oke, mungkin sudah berhasil. Oke, setelah ini saya akan menambahkan switch multi-layer dan beberapa PC lagi seperti ini. Yang ini, lalu kita tambahkan PC lagi. Lalu kita sambungkan lagi. Setelah menambahkan IP address ke masing-masing PC yang ada di switch multilayer ini berdasarkan VLAN 2 dan VLAN 3, kita harus mengkonfigurasikannya sama seperti switch yang lain. Itu enable konfigurasi terminal VLAN 2 name biru VLAN 3 name pin
Lalu kita masukkan interface-nya, change no slash for mode akses VLAN 2. Lalu interface range no slash 4 switch mode akses switch akses VLAN 3. So VLAN view. Oke, di sini sudah terkonfigurasi VLAN-nya. Nah, mungkin setelah kita mengkonfigurasikan terang menggunakan encapsulation di multilayer switch, itu sudah selesai. Tapi jika kalian ingin mengubah switch 0 ini untuk menjadi dynamic auto, kalian hanya perlu mengubahnya sedikit saja. Dan juga untuk jadi dynamic desirable, kalian juga hanya perlu mengubah menjadi dynamic desirable. Mungkin simpelnya seperti itu. Mungkin selesai implementasi dari saya. Mohon maaf bila sudah banyak kesalahan yang telah saya perbuat dari video kali ini, karena kan saya masih belajar. Mohon maaf sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.